Jadi usulan nama-nama itu bukan dari presiden tetapi dari Gubernur BI yang mencari pengganti dari deputi yang mengundurkan diri. Terkait Mas Tommy ini kan kemarin diusulkan jadi salah satu deputi Gubernur BI kandidat. Dan ini mungkin ada penjelasan dari partai sendiri, Bang, soal posisinya sekarang di partai. Ya, yang pertama kalau soal Pak Tommy Juwandono ya, itu kan karena ada pengunduran diri dari salah satu deputi Gubernur BI. Lalu kemudian yang saya tahu Gubernur BI kemudian mengirimkan surat kepada Presiden. Ada 3 nama calon pengganti deputi yang mengundurkan diri kepada Presiden. Dan kemudian Presiden meneruskan surat Gubernur BI itu kepada DPR untuk kemudian dilakukan fit and proper. Jadi usulan nama-nama itu bukan dari Presiden tetapi dari Gubernur BI yang mencari pengganti dari deputi yang mengundurkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Pak Tommy Juwandono itu sudah tidak dalam struktur kepengurusan yang baru sejak kami Munas kemarin. Jadi sebagai pengurus partai itu sudah tidak. Kemudian per 31 Desember 2025 kemarin yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri sebagai pengurus partai. Jadi efektif 31 Desember sudah mengajukan pengunduran diri dari pengurus partai. Sehingga kalau ditanya sekarang, pertama sudah tidak di pengurus, kemudian memang yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri per 31 Desember 2025. Demikian. Soal ada kekhawatiran independensi BI juga terkait dengan statusnya Mas Tommy ini masih ada hubungan kekeluargaan dengan Pak Prabowo sebagai presiden, itu menjawabnya gimana kalau ada kekhawatiran itu? Yang pertama bahwa pengusulan Tommy Juwandono sebagai deputi Gubernur BI itu adalah pilihan dari Gubernur BI sendiri. Nah, sehingga kalau dikatakan ada intervensi misalnya dari presiden, pengusulan itu kemudian dari Gubernur BI. Dan kemudian tentunya masyarakat perlu tahu bahwa pengambilan keputusan di BI itu adalah kolektif kolegial. Jadi ya bagaimana kemudian seorang deputi misalnya bisa mengambil keputusan penting tanpa disetujui oleh yang lain, dan itu nggak mungkin. Demikian. Kok sekarang kan RUU Pemilu juga sudah mulai pembahasan ya, Bang ya. Nah, salah satu yang dibahas kan nantinya terkait ambang batas dari parlemen sendiri. Kira-kira di Gerindra sudah ada obrolan internal nggak, Bang? Nantinya bagusnya itu di bawah 4% ke atas seperti apa, Bang? Ya, kami juga di Gerindra seperti partai-partai lain masih melakukan simulasi-simulasi. Sementara di DPR pembahasan tentang undang-undang pemilu itu kan baru juga dalam batas bagaimana pendapat atau mengambil partisipasi publik. Nah, sehingga kami di Gerindra juga akan mengikuti, mencermati perkembangan di DPR tentang partisipasi publik, bagaimana pendapat tentang misalnya parlemen threshold dan lain-lain, sehingga lebih komprehensif dari Partai Gerindra akan melakukan pengkajian dan membahas sebelum kemudian akan dikeluarkan sikap resmi partai. Demikian.